Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Adil Nakamia, tugas di klinik pasien pada pagi hari ini ya, Pak. Sebelumnya saya izin identifikasi dengan nama anaknya terlebih dahulu ya, Pak. Dengan nama anaknya siapa ya, Pak? Ucup, Dok. Lalu untuk tanggal lahirnya, Pak? Tanggal lahirnya dia baru sekitar 9 bulan yang lalu, Dok. 9 bulanan ya. Untuk jenis kelaminnya? Laki-laki, Dok. Baik, lalu untuk alamat ibu? Saya di Jalan Aceh, Dok. Baik, lalu untuk riwayat lahirnya itu untuk anaknya itu anak keberapa ya? Anak kedua, Dok. Ini, Dok. Kedua. Lalu untuk lahirnya apakah cukup bulan? Cukup bulan, Dok. Lalu untuk metode persalinannya, Pak? Normal, Dok, istri saya. Baik, lalu untuk kemarin waktu lahiran berat badannya Berat badannya sekitar 3 kiloan. 3 kiloan. Lalu untuk selanjutnya apakah ada riwayatan pengobatan sebelumnya? Tidak ada, Dok. Seperti sakit dulu kemarin atau seperti demam atau Tidak ada. baik, lalu untuk selanjutnya di sini Bapak akan memvaksin ya, Pak. Yang dimana di sini baik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan hand glove. Lalu selanjutnya di sini kita akan memeriksa label dari si vaksinnya itu, apakah dia itu masih tertempel dengan BK atau tidak. Lalu vaksin itu yang akan digunakan sesuai atau tidak. Selanjutnya di sini vaksin itu telah melewati tanggal kadaluarsa atau tidak. Selanjutnya di sini apakah terdapat perubahan warnanya. Lalu selanjutnya di sini kita menyiapkan vaksin yang dimana kita akan merekonstitusi vaksinnya. Dimana kita masukkan terlebih dahulu jarum pada spiritus campur ukuran 5 cc ini. Lalu kita masukkan. Setelah itu kita masukkan well ke dalam vial vaksin. Selanjutnya di sini kita campurkan, dorong. Selanjutnya setelah itu kita putar dan simpan vaksin yang sudah direkonstitusi ini di tempat yang bersih atau tidak terpapar matahari. Selanjutnya di sini kita akan menyiapkan vaksin tetes, yang dimana untuk vaksin tetes ini kita buka segel aluminiumnya pada ya vaksinnya ini dan kita buka penutup karetnya, kemudian kita simpan di tempat yang bersih juga dan tidak terpapar matahari. Selanjutnya di sini kita akan yang vaksin yang diberikan melalui injeksi, yang dimana kita siapkan spiritnya dan jarum, lalu kita disinfeksi bagian ini itu menggunakan aqua swab. Lalu setelah itu kita masukkan lewat penutup karet ke dalam vial hingga jarum berada pada. Lalu kita tarik, lalu kita ganti si jarumnya ini. Yang dimana di sini untuk yang pertama kita vaksin BCG terlebih dahulu di bagian intraderma. Kita pastikan bayinya itu tidur miring ke arah kiri. Setelah itu kita buka pakaiannya. Setelah itu kita pastikan disangga dengan bantal, lalu kita bersihkan. Ada injeksinya itu menggunakan kapas kering. Lalu setelah itu usahakan bebalnya itu menghadap ke atas, lalu posisinya itu 15 derajat. Lalu setelah itu kita aspirasi, lalu kita masukkan, lalu kita tahan. Baik, selanjutnya di sini kita akan vaksin DPT atau polio juga. Lalu yang dimana di bagian intramuskular, yang dimana di sini kita posisikan bayinya itu berbaring atau duduk di pangkuan ibu dan membebaskan pakaiannya. Lalu selanjutnya di sini kita akan bersihkan di area injeksinya itu, yang dimana di bagian 1/3 tengah paha atau otot deltoid untuk anak yang. Lalu setelah itu kita masukkan jarum dengan 90 derajat.
Lalu di sini kita aspirasi, lalu kita vaksin kemudian masukkan, lalu kita tarik secara pelan. Selanjutnya di sini kita akan memberikan vaksin campak rubella, yang dimana di sini kita posisikan bayinya itu berbaring atau duduk di pangkuan ibu, yang dibebaskan untuk pakaiannya, yang dimana di sini kita akan bersihkan terlebih dahulu menggunakan alcohol swab pada deltoid kirinya itu. Selanjutnya di sini kita akan cubit menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya dimasukkan untuk derajatnya itu 45 derajat. Dimasukkan menghadap ke arah kaudal, lalu aspirasi, lalu kita masukkan, kemudian tarik dan lepaskan jarum. Selanjutnya di sini kita akan memberikan vaksin polio oral atau rotavirus, yang dimana meminta untuk orang tuanya itu memegang dengan posisi kepala disanggah dan sedikit menengadah ke atas. Lalu selanjutnya di sini untuk dagunya dan pipinya itu harus kering. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya itu untuk membuka dari si mulutnya tersebut. Lalu di sini kita akan teteskan, yang dimana untuk OVV itu polio 2 tetes, lalu untuk selanjutnya untuk rotavirus itu 5 tetes. Selanjutnya di sini kita akan buang semua jarum dan suntikannya ke safety box tanpa perlu menutup jarumnya. Baik Pak, di sini untuk pemberian vaksinnya itu sudah selesai Pak, yang dimana di sini kita perlu menunggu 30 menit untuk melihat dari reaksinya apakah terdapat bengkak atau tidak ya Pak, yang dimana di sini sampaikan vaksinnya itu telah diberikan vaksinnya dan lokasi pemberiannya serta untuk tanggal-tanggalnya juga direkam medis ya Pak. Selanjutnya di sini untuk efek samping yang dapat terjadinya itu bisa terdapat nanah juga ya Pak. Lalu untuk selanjutnya bisa ada ruam dan diare juga, dan bisa juga ada demam. Baik Pak, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.